Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali pada tutorial sesi 2 SketchUp. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa menu bar dan toolbar yang ada pada SketchUp dan sudah ada membuat beberapa suatu bidang dan bentuk. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba dengan studi kasus furnitur. Kita coba dengan menggunakan atau mengambil studi kasus, kita membuat meja kursi untuk meja makan. Oke, sebelum itu kita akan hapus dulu atau kita pindahkan. Dengan menggunakan rectangle kita akan mencoba membuat alas atau papan utama, karena ini furnitur tentunya mengkaitkan beberapa elemen material. Kita coba membuat meja dengan berkonsep industrialis menggunakan mungkin multiplex, dan juga sebagai tulangannya kita memakai besi hollow. Masukkan ukurannya kira-kira untuk meja makan itu 1,5 meter dikali 1 meter. Sorry, 1,5 meter kali 1. Ya. Setelah menjadi bidang, seperti biasa kita tutup dengan cara klik kanan. Lalu karena ini merupakan alas utama mejanya, kita berikan ketinggiannya seukuran dengan triplek itu sendiri, kira-kira 2 cm, jadi 0,2 cm ya, 0,02. Nah, di sini pada tabel measurement kita sepakati ukurannya. Kita dalam hal ini, karena saya biasa menggunakan satuan meter, bagi rekan-rekan yang satuannya masih belum meter, kita coba di sini pada window, menu baru ada window model info, lalu di sini pada unit ada format satuannya meter, dan di sini kita pakai yang umum yaitu desimal. Satuannya meter, sini ada meter, sentimeter, milimeter, feet, inci, pakai meter. Dan ini angka berapa jumlah di belakang komanya kita tentukan, semakin banyak mungkin semakin detail, tapi saya menggunakan yang 2 digit. Bila sudah close. Oke. Kemudian kita membuat kakinya dengan ukuran 0,03, artinya 3 cm dikali 0,03. Ini kita make group, lalu kita push dengan ketinggian meja itu umumnya 65 sampai 70, 0,7. Kita coba. Nah, ini sebagai sampling 1, karena kita kaki itu ada 4 setiap pojoknya, maka yang masternya kita buat make komponen. Nanti fungsi dari make komponen itu untuk bila satu berubah yang lain ikut berubah. Kita kopikan dengan cara move, lalu tekan Ctrl sekali, kita arahkan pada pojok ya. Nah, kita seleksi yang ini dengan yang ini, kaki yang ini dan yang ini, dengan tekan Ctrl pada seleksi, lalu kita copy lagi dengan move, Ctrl. Oke, ini mejanya terbalik, nanti kita mirror, kita flip. Di sini sudah ada 2
bidang, satu adalah kaki, nanti ini yang materialnya besi hollow, ini triplek sebagai papan. Namun kita juga harus membuat rangkanya. Bisa saja kita menggunakan sampling ini dengan cara copy lagi satu, arahkan kursor pada yang akan jadi patokan kontrol. Oke. Karena kebutuhannya itu posisinya harus horizontal. Menggunakan rotasi dengan shortcut U, arahkan ke sini sehingga ada semacam busur. Apabila busurnya biru, ini posisinya horizontal, dan busurnya seperti ini vertikal. Arahkan pada bidangnya, klik, lalu klik juga di sini atau dimanapun sejajar dengan garis ini, arahkan ke kita push, cocokkan. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini ketika saya mempush ini, maka kaki yang lain yang 4 yang ini mengikuti. Karena apa, tadi mereka sudah kita buat make komponen. Untuk itu, karena ini beda komponennya, maka untuk yang ini kita make unik. Jadi nanti mereka tidak sama dengan yang ini. Namun nanti ketika kita mengcopy dari bus yang ini, dia akan mengikuti master yang jadi akan bisa lihat ketika saya mempush di grup ini. Nah, ini yang sebelah kiri ini pasti mengikuti karena tadi saya make unik. Kemudian kita kopikan untuk frame atau untuk tulangan yang sebelahnya dengan menggunakan rotasi. Sama halnya seperti tadi, karena ini dimensinya berbeda, maka kita make unik supaya tidak merubah dari yang tadi kita comot, dari yang kita copy. Pilih bidangnya, arahkan, bisa ke sini, bisa kemana saja yang sejajar dengan yang kita tuju. Keluar dari grupnya, lalu kita kopikan kembali. Ambil patokan untuk yang kopikan. Nah, agar membedakan antara material besi dan material kayu, maka kita akan coba memberikan notasi painnya ya, dengan shortcut B. Ini materialnya sudah, boxnya terlihat. Kita menggunakan warna aja ya, warna abu. Apabila kita memberikan material ini di luar dari grupnya, maka ini akan seluruhnya. Tetapi seharusnya ini yang lain, keempat kakinya ikut juga berubah. Kita kontrol Z. Maka dari itu kita harus memberikan notasinya pada grup ini. Cara cepatnya biar semuanya kena itu triple klik, ingat terseleksi semua, klik B dan klik warnanya ini. Warna ini. Maka yang lain, yang tadi komponen itu yang sama akan berubah pun dengan yang ini. Nah, oke, kemudian karena ini satu komponen, maksudnya satu material yang sama yaitu besi hollow, maka dari itu prinsip dan supaya rapi, kita seleksi semua besi ini untuk menjadikan satu grup. Jadi di dalam grup nanti ada grup bagaimana kelompok itu ya, sesuai dengan kelompoknya dengan cara menseleksi tekan kontrol hingga pada kursor panah ini ada terlihat tanda plus, ataupun cara cepatnya kita blok semua lalu tekan shift pada
objek yang tidak ingin terseleksi. Oke, objek papan ini tidak ada grup. Lalu kita coba untuk mirror dengan cara memilih juga ini papannya, kita grup, kita buat. Lalu di sini ada flip long, pilih aktif yang blue, yaitu aktif untuk vertikal ya. Oke. Dan beri notasi material pada alat ini. Kita pilih di sini tekstur kayu. Dan ini. Oke, ini nampak teksturnya terlalu besar. Kita edit, dimensinya kita kurangi menjadi 0,52 cm. Oke, tekstur kayu sudah terpasang pada meja ini, dan spasi untuk spasinya sama ini. Nah, supaya terlihat kita beri alas wajah bebas dengan ukuran dengan rectangle sini. Ya. Oke, meja sudah jadi. Lalu kita buat kursinya sederhana juga dengan konsep yang sama, manusiawi, dengan cara yang sama juga. Ukuran untuk kursi kurang lebih 40 cm. Dengan material yang sama. Kita bisa menggunakan mengcopy dari yang ini, atau mau membuat juga silahkan dengan Ctrl C. Lalu kita keluar dari grupnya dan Ctrl V, mengcopy antar grup, kita arahkan pada ujung-ujungnya. Lalu karena ketinggian kursi dan meja itu berbeda, maka kita memilih ini ketinggiannya kita hitung 70 cm, dan ketinggian kursi itu kita coba 40, artinya dikurangi 0,3. Lalu seperti itu kita copy, kita pilih, oke. Nah, ini juga sama prinsipnya, kita harus menggunakan tulangan juga dengan cara, karena saya tidak akan mengambil sampel dari sana, kita buat rectangle, diarahkan pojok dan pojok, itu lalu ketinggiannya 0,03 sesuai dengan material dari besi hollow itu. Kita berikan notasinya, notasi sama seperti ini ya, tapi biar cepatnya di perintah material ini kita sampling tanda yang ini, lalu ini. Oke, kita make komponen. Sama seperti tadi kita kalau dari sini itu terseleksi semua dengan ini, dengan oke. Apabila mengseleksinya, kita drag dari bawah kanan ke atas kiri itu, meskipun kita ini sudah diarahkan kepada kursi ini, tapi yang kena bidang alasnya kena, atau kalau semuanya nanti ini juga kena, bukan dari itu, kita membuat dragnya dari lawannya. Seleksi, masukkan ke grup, terkecuali papan yang ini alas duduknya, grup, lalu ini juga masukkan ke dalam grup. Kita flip ya,
juga di sini pada toolbar ada, nah ini untuk view ya teman-teman. Ini dari tampak atas, tampak depan, tampak belakang, samping. Tadi ini tampak samping, ini tampak belakang, ini tampak kiri. Seperti itu. Oke, apabila sudah selesai membuat meja makan ini, kita grup semua komponen yang ada di sini pada meja makan tetap di sini. Oke, dan kita hapus modeling pada sesi pertama. Lalu selanjutnya pada tutorial berikutnya mungkin kita akan menggunakan file yang sama ya di area kerja ini. Maka dari itu disarankan teman-teman bisa save. Untuk itu silahkan save atau Ctrl S. Di nama latihan 1. Mungkin untuk tutorial di sesi kedua ini cukupkan sekian. Kita lanjut pada sesi berikutnya, pada sesi tutorial ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.